750.000 per orang. Oke, kalau di dalamnya itu ada fasilitas ruangan ber-AC untuk setiap orang yang membawa mereka berkeliling Candi Borobudur, ataupun disiapkan untuk makan siang, ataupun sumpah gagal paham. Karena apa? Setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah bayar pajak ya. Jadi pembayaran pajak kita itu pun adalah salah satunya untuk juga memelihara peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia ini. Nah sekarang dikenakan biaya lagi untuk masuk ke Candi Borobudur ini 750.000 per orang, dikali berapa per satu orang. Even untuk turis internasional pun itu kemahalan. Terus turis lokal, kita ini bukan turis lokal, itu ada kepunyaan bangsa kita. Kita harusnya gratis Pak, dari pajak aja Pak, itu diambil buat pemeliharaannya. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzbunu Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung cukup bagus ini. Terima kasih respon dari para responden ya setelah bukan responden lagi, memang lembaga survei. Respon dari viewer kita setelah kita ganti format dan terbit 2 kali, banyak yang chat saya bahwa ini bisa lebih fokus gitu. Oke, kalau memang menurut Anda cukup bagus, kita sementara ini kita teruskan. Tapi kita janji itu kita akan 2 kali selama ada topik yang sangat kuat. Kita nggak mau paksakan kalau topiknya nggak kuat gitu ya, Bung Rocky ya. Oke, jadi dan Indonesia akan menghasilkan banyak topik, termasuk yang kontroversial, yang konyol segala macam. Jadi selalu tersedia bahkan untuk mengevaluasi keadaan bangsa ini, dan bahan itu yang akan kita supply supaya ada pembelajaran politik, supaya ada pengetahuan etika politik. Jadi fungsi edukasi tetap dikedepankan. Kalau fungsi entertainnya ya itu bumbu aja. Tetap ini ya, forum FNN adalah buat edukasi politik dengan narasi yang kadang-kala memang sinis, tapi anggaplah bahwa FNN itu adalah singkatan dari forum nantang-nantang. Kan media kan memang fungsinya itu informasi, edukasi itu, dan juga tentu entertaining ya, itu penting juga, tetap harus kita seimbangkan. Dan saya kira sebenarnya tanpa Anda sadari, kalau kita menyaksikan apa yang terjadi di Indonesia, terutama para politik tuh banyak sekali yang menghibur kok ya. Saya kira Kak Sri Mulat kan dulu juga kalah tuh, kegeser jadi dulu dengan panggung, katanya kan Sri Mulat dulu pernah mentasnya di dekat Senayan situ ya, dulu ada lokasi di situ ya Bung ya, tapi tergusur karena kalah lucu dengan DPR gitu ya. Nah sekarang ini lebih lucu lagi, makanya kemudian ada filmnya Sri Mulat, kalau negara kita ini nggak lucu itu sebuah hal yang mustahil. Banyak hal yang mustahil dibikin jadi isu, kemudian semua orang masuk di dalam kemustahalan itu tuh. Tapi bagi orang semacam Pak Luhut, yang mustahil dan mustahil itu bisa dia selesaikan. Oke, ini heboh memang sekarang ini Pak Luhut lewat Instagramnya. Ini keren nih Pak Luhut ya, karena udah main di Instagram mengumumkan bahwa tiket Borobudur itu masuk Borobudur akan dinaikkan jadi 750.000 rupiah, dan untuk turis asing itu sampai $100. Jadi $100 nanti kan 1.400 orang, ujung jadi heboh gitu ya, karena orang bingung kenapa Pak Luhut ya yang jadi mengumumkan, bukannya ini Borobudur ini di bawah BUMN, dan kalau urusan pariwisata ini Pak Sandiaga Uno. Makanya banyak yang lapor tuh netizen, kemudian Pak Sandi, ini jatah Bapak, wilayah Bapak diserobot sama Pak Luhut. Ya, sebagai Perdana Menteri, beliau menentukan semua hak. Kan memang sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal, sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur tuh. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan. Tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi memang hanya percaya pada Pak Luhut.
Jadi anggap aja sebagai Perdana Menteri semua hal harus sepengetahuan dan bahkan seizin Pak Luhut. Dan netizen nggak perlu kaget karena nanti akan ada jabatan baru lagi tuh. Mungkin Pak Luhut akan dapat jabatan karena udah sampai di puncak Borobudur, nanti dapat jabatan mengkoordinir penyelaman untuk menemukan benda-benda purbakala. Itu juga berhubungan dengan maritim kan. Jadi satu waktu karena kas negara kosong, bukan kosong sebetulnya, Sri Mulyani pelit aja tuh, dia baru dapat duit banyak dari ekspor komoditas tapi nggak mau dipakai karena mau dipakai nanti buat pencitraan pemilu 2023. Karena itu semua sektor harus dimonetisasi. Borobudur, sebentar lagi penyelaman benda-benda purbakala buat menutup APBN yang seharusnya adalah hak rakyat. Tapi sebetulnya ada masalah bahwa iya itu harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik. Karena memang lebih banyak turis domestik yang datang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk menjaga konservasi, ya semua orang juga ingin agar supaya punya pengetahuan tentang Borobudur. Jadi orang yang ingin tahu, kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur, tetap dikasih tarif 750.000 kan. Jadi tetap itu berat sekali. Nah, Pak Luhut menganggap bahwa yang naik ke atas itu cuma yang ingin mengerti Borobudur, karena itu orang asing. Loh, orang Indonesia juga mau jalan ke situ. Apalagi kalau dibilang ya tarif dasarnya tetap 50.000. Loh, orang ke Borobudur itu untuk tiba di stupa terakhir, bukan sekedar mondar-mandir cari kuliner di Borobudur. Jadi itu, tapi kita nggak perlu persoalan karena itu keputusan Perdana Menteri. Tapi gini ya kalau itu clear ya soal konservasi dan sebagainya kita sepakat karena bagaimanapun itu salah satu situs warisan salah satu keajaiban dunia gitu, kita mesti jaga dengan benar gitu. Tapi kan yang kita lebih soroti tadi peran tadi. Tapi kalau lihat aktivitas, karena saya tadi sebut itu di bawah Kementerian BUMN, wajar sih kalau Pak Luhut kemudian ambil alih tugas itu. Karena saya lihat ini ada status di media sosialnya Pak Erick Thohir itu ternyata sekarang sibuk dia rupanya menghadiri silaturahmi akbar partai PAN gitu. Kami membahas strategi pemerataan ekonomi Indonesia. Kolaborasi adalah kunci menciptakan ekonomi eksklusif. Saya kira pasti ini urusannya bukan soal ekonomi ini, tapi ini soal pemilu 2024 ini, Bung Rocky. Yaitu Erick Thohir masih dalam jabatan yang digaji oleh negara untuk membenahi BUMN. Dia sibuk mondar-mandir nyari posisi di partai-partai. Ya kita bisa mengerti karena kemarin Erick Thohir sebetulnya pamornya udah dijatuhkan oleh Pak Jokowi karena soal Formula E dan Anies berkibar lagi, maka pasti Pak Erick mau cari jalan supaya dia naik lagi sebagai figur tuh. Jadi persaingan antara Erick dan Anies itu udah terbaca publik. Dan kita tahu bahwa ya Formula E ini kan sesuatu yang berhasil dipamerkan oleh Anies dan diakui oleh internasional karena justru Erick Thohir nggak mau membantu. Jadi kalau Erick Thohir masih mondar-mandir nyari perahu, yaitu Pak Jokowi senang juga tuh, biarin aja duitnya habis mondar-mandir, tapi di ujungnya tuh dia akan dibatalkan karena pasti Jokowi menganggap ya Erick Thohir bukan figur yang bisa setara dengan dia dalam arti popularitas tuh. Jadi percuma juga, tapi oke lah, biarin aja dia lakukan itu. Tetap orang ingin lihat bagaimana politik kita itu diasuh melalui prinsip dasar, yaitu 0%. Jadi ya saya baca berita itu bertemu dengan PAN, lalu mungkin diminta sinyal supaya menyumbang juga pada KIB dan Koalisi Indonesia Berantakan. Apa tuh KIB itu? Tapi begitulah. Keadaan kita hari ini seolah-olah nggak tertahankan ambisi-ambisi itu. Tapi pasti dia akan dibatalkan oleh kesulitan ekonomi ke depan. Itu keyakinan analisis kita. Ya. Jadi kelihatannya justru yang nggak sibuk kasak kusuk itu Pak LBP ya, fokus pada pekerjaannya gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman Pak LBP kan nggak perlu berkuasa, nggak perlu nyapres gitu. Tapi kan realitasnya kemudian juga Pak Luhut juga yang berkuasa seperti pada zaman Pak Jokowi kan, kira-kira begitu ya kita bisa menafsirkannya. Iya, Pak Luhut tuh ngatur dua agenda ekonomi dan agenda politik kan.
Kan kemarin ketemu di Silaknas Golkar yang tuan rumahi oleh Golkar, lalu sekarang PAN lakukan hal yang sama mirip-mirip itu. Itu pasti semua sepengetahuan Pak Luhut lah, kira-kira begitu. Semua ini kan komorbid yang vaksinya hanya bisa diselesaikan kalau lapor ke Pak Luhut. Nanti Pak Luhut yang kasih tahu Presiden mana yang kita amputasi, mana yang kita kasih vaksin ketiga, atau kira-kira begitu politik kita. Jadi gampang bacanya tuh. Tapi yang nggak tercegah adalah keinginan rakyat untuk memulai gerakan yang disebut atau 20% atau enggak. Jadi kalau Erick Thohir mondar mandir tapi dia tetap pro 20% itu percuma. Nah, kemarin saya di Solo kita bahas kelakuan para politisi, lalu kita sepakat untuk, minimal saya yang sepakat sebetulnya, kalau para kandidat ini mau Erick, Anies, siapapun tidak setuju 0%, itu artinya mereka ingin bermain curang. Kan langsung masuk ke 20%, kan ini kan semua cari tiket 20% kan. Itu soalnya tuh, cari tiket di Nasdem, cari tiket di Golkar. Itu gerakan cari tiket 20% ini jangan mengelabui demokrasi itu, karena rakyat tidak menghendaki 20%. Jadi kalau mereka masih ngotot, kita bikin gerakan LBP. Itu namanya Liga Boykot Pemilu. Nah itu. Ya. Jadi kelihatannya LBP ini memang masuk kemana-mana juga ya, bahkan masuk ke oposisi dong kalau begitu sekarang ini ya. Iya, karena kita akan pakai lembaga baru itu, Liga Boykot Pemilu, disingkat LBP. Oke, tapi kita kembali ke apa ya, ke fenomena Pak Luhut tadi, karena betapa menunjukkan beliau luar biasa berkuasanya. Lepas apakah itu nanti tiket itu jadi atau tidak, tapi kan Pak Luhut sudah menunjukkan intensi akan menangani juga masalah Borobudur gitu ya. Selain minyak goreng, sebenarnya orang berharap minyak goreng, karena Pak Luhut sendiri kan sekarang sudah mulai ancam, ini pokoknya yang tidak memenuhi DMO akan kesulitan ekspor gitu. Itu ancaman, itu gerakan Pak Luhut. Nah, tapi ini kan menunjukkan betapa Pak Luhut itu memang masuk kemana-mana, minyak goreng, parpol, kemudian sekarang Borobudur. Tadi Anda menyebut harusnya itu kalau saya kira kalau soal pengalian harta karun itu jadi tupoksinya Pak Luhut tuh, Bung Rocky ya, karena karena urusan maritim ya. Itu urusan Pak Luhut. Nah, bagaimana ya kita memahami fenomena orang seperti Pak Luhut itu ya dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini? Tentu prinsip pertama adalah tupoksi. Jadi melanggar tupoksi itu artinya yang kita sebut meritokrasi, profesionalisme itu memang nggak ada dalam kabinet Jokowi kan. Kan percuma ada pembagian kerja kalau akhirnya semua diambil alih. Tetapi yang lebih konyol lagi, yang fungsinya diambil alih diem-diem doang gitu kan. Jadi mestinya dia yang malu, dia mengundurkan diri aja. Oke, tugas saya udah diambil Pak Luhut. Soal pariwisata, mestinya Sandi bilang, ya terima kasih karena saya tidak lagi dianggap, saya mengundurkan diri. Kan itu teguran pada Sandi, teguran pada Lutfi, teguran pada Airlangga. Jadi semua itu sebetulnya cara Pak Jokowi untuk mempermalukan menteri-menterinya tuh. Dan itu bukan, tentu Pak Luhut nggak mungkin lakukan itu kalau nggak dibisiki secara telepati oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Luhut punya radar telepati bahwa kalau saya ambil alih ini pasti Pak Jokowi nggak akan larang. Itu artinya Pak Luhut bilang, Pak Jokowi silakan pecat mereka yang nggak mampu karena saya udah ambil alih itu. Dan kan percuma kita bayar menteri-menteri yang secara teknis ngurusin hal tupoksinya tapi dia nggak lakukan. Itu juga melanggar tata tertib anggaran kan. Demikian juga Pak Luhut, kita cuma bayar satu kali sebagai Menko, tapi dia ambil alih aktivitas yang lain, maka kita anggap bahwa itu pasti nggak efisien dong. Karena pembagian tugas itu kan artinya satu fungsi dilakukan oleh satu institusi. Nah sekarang kalau fungsi itu berlebih, lalu Pak Luhut jadi nggak efisien. Seolah Pak Luhut bilang saya bisa lakukan sendiri, enggak, itu berlaku prinsip ekonominya diminishing return itu, bahwa hasilnya pasti akan merosot kalau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Ya itu Pak Luhut mungkin satu waktu akan masuk pada the law of diminishing return. Sementara menteri-menteri yang lain tuh bengong doang tuh. Nah mereka yang bengong digaji ya harusnya mundur. Jadi kontras itu sebetulnya yang sedang dipertontonkan oleh istana. Nah di ujungnya terlihat bahwa memang orkestrasi Jokowi nggak berjalan. Masa ada orkestrasi tapi yang kedengaran cuma biolanya doang tuh, yang lain disenyapkan, itu intinya.
Nah, oke, itu memahami Pak Luhutnya ya. Nah, sekarang dari sisi Pak Jokowi sendiri tadi elaborasi kurang tuh kalau cuma soal orkestrasi. Jadi bagaimana kita memahami posisi Pak Jokowi ini? Siapa sesungguhnya Pak Jokowi hari ini? Pak Jokowi udah tidak mampu lakukan orkestrasi. Jadi semua yang disodorkan Pak Luhut akhirnya harus diiakan oleh Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu fenomena lame duck. Dan kita tahu Pak Jokowi sekarang ya kasakusuk untuk saling membenturkan para pesaingnya kan. Jadi dikasih angin lah, nanti Erick Thohir dikasih angin, Pak Prabowo dikasih angin, Kofifa dikasih angin, Ganjar dikasih angin, segala macam. Sementara di belakang layar Jokowi merasa bahwa ini semua bukan parameter pertama untuk dia pastikan sebagai penjamin dia tuh. Mungkin juga nanti Pak Jokowi kasih angin lagi pada Ibu Puan segala macam. Jadi kelihatan Pak Jokowi bingung sendiri di belakang layar. Nah, karena dia kebingungan, yang tampil di depan layar ya pasti Pak Luhut yang merasa gampang soal politik. Nanti saya selesaikan soal ekonomi apalagi itu. Jadi itu yang terjadi, kehilangan kemampuan untuk sebagai konduktor. Dan ya paling bagus Pak Jokowi pindah ke bangku penonton aja kan, nggak usah ada di belakang orkestrasi itu. Nah, ini kan kemudian kehilangan atau memang under capacity, Bung Rocky, karena ini menurut saya penting. Ini dari awal kita bilang under capacity. Ya. Tapi pada akhirnya keadaan under capacity itu diambil oleh orang yang over capacity, yaitu Pak Luhut. Gitu yang terjadi. Itu hukum alam aja. Ya. Saya tadi menggunakan itu bukan bermaksud mau mau menyatakan Pak Jokowi itu under capacity atau bukan. Tetapi maksud saya adalah ini kan konsisten dengan selalu yang kita perbincangkan, bahwa pilihan terhadap seorang presiden itu bukan lagi hanya semata-mata karena popularitas atau elektabilitas yang itu bisa diciptakan atau dibuat-buat oleh lembaga survei kan gitu. Kita kan selalu menyatakan soal kapasitas, soal intelektualitas, dan di atas semua itu adalah soal etikabilitas gitu. Ya itu akhirnya kita tiba di situ. Kita mau uji dari manapun, kita mesti pastikan dengan sangat sopan kita katakan ya Pak Jokowi memang ada dua hal yang tidak bisa dia comply, kapasitas yang di dalamnya ada soal etikabilitas dan intelektualitas. Kalau elektabilitas ya dapat pasti Pak Jokowi, bahkan ketika dia nggak berprestasi aja lembaga survei bilang itu dukungan masih banyak kok. Jadi kalau elektabilitas nggak ada soal. Tetapi negara ini kan bukan diatur oleh hasil survei publik. Negara ini diatur oleh cara kita melihat secara langsung isi kepala istana tuh. Dan itu yang under kapasitas tuh. Nah tentu menteri-menteri teknis juga ya memang nggak bisa ambil inisiatif karena nggak ada sinyal resmi dari Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa Menko Perekonomian gagal menurunkan harga, bahwa Menteri Perdagangan gagal mengatasi kartel CPO, bahwa Menteri Pariwisata gagal mengelola Borobudur. Kan semua itu sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi, itu sinyal negatif terhadap kabinetnya tuh. Orang mau cari sinyal positifnya apa? Ya nggak ada. Nah kalau begitu ya separuh kabinet sebaiknya di non-jobkan aja kan. Jadi itu intinya. Tapi Pak Jokowi selalu ingin menghindari itu. Karena kalau itu terjadi bisa-bisa satu kabinet berhenti semua, bukan lagi separuh. Lalu Jokowi ya habis, lilinya mati itu. Itu intinya, sehingga saya lihat Pak Luhut seolah-olah mau katakan enggak, Jokowi masih menyala loh. Buktinya saya ada di depan terus untuk ngipas-ngipas lilin yang hampir mati itu. Nah, bahayanya kalau dikipas terlalu kuat, justru lilinnya tiba-tiba mati itu. Nah, itu sebetulnya itu yang ingin dilihat oleh oposisi sebetulnya. Ya. Saya jadi teringat ini ada satu status di media sosial ini, konteksnya ini yang benar, mesti konteksnya berarti kita dudukkan soal ini ada tulisan ini di Twitter namanya Empu Jaya Prema. Ini saya tahu ini adalah wartawan senior dulu di Tempo, namanya Putu Setia, di Bang Putu Setia. Ini dia ketika membuat ada ribut-ribut soal Pak Luhut menentukan tarif di Borobudur, itu dia membuat status sosial begini: Borobudur dan Prambanan adalah satu cagar budaya, itu berarti urusannya Kemendikbudristek. Kedua BUMN, itu ada perseronya, berarti urusannya Kementerian BUMN. Ketiga destinasi wisata, itu berarti Kemenperkraf. 4 pusat ritual umat Hindu, itu Hindu dan Buddha, itu Kemenak. Kemudian 5 redistribusi parkir dan pedagang, itu Pemda.
Loh kok ini ada LBP. Jadi artinya semua peran itu sebenarnya bisa, menurut saya justru saya sebaliknya bisa berpikir sebenarnya negara ini bisa dikelola dengan sangat efisien ketika ada seorang yang namanya LBP gitu. Ya, dari awal kita tahu bahwa sebaiknya kasih aja kedudukan yang, kan walaupun ini presidensialisme, jadi anggap aja menteri utama, jadi selesai masalah kan. Nggak perlu ada lagi Menko yang buang-buang duit itu kan. Langsung aja Pak LBP dan jadi satu menteri aja tuh. Kabinet Jokowi hanya ada satu menteri utama, namanya Pak LBP. Terus ada dirjen-dirjennya. Nggak usah ada menteri-menteri lain, langsung aja. Karena ini soal teknis semua kan. Nah, Pak Luhut sebetulnya mampu untuk mengorganisir itu. Jadi kita dorong aja supaya kalau nanti terjadi reshuffle dalam seminggu ini, Jokowi mengumumkan bahwa kabinet hanya dipimpin oleh presiden dan satu menteri. Selebihnya adalah dirjen. Kan selesai kan? Ya, nomenklaturnya diubah dong ya berarti ya? Itu kan gampang kan, karena Pak Jokowi menguasai DPR itu dalam 20 menit nomenklaturnya bisa diubah, itu soalnya. Jadi nanti ada mana dirjen pendidikan, dirjen pajak, dirjen keuangan, dirjen PU, karena menterinya utama yaitu Pak Luhut. Itu masuk akal juga supaya efisien lah, karena kita perlu menghemat kan. Ya. Tapi kenapa nggak begini aja? Kenapa tidak Pak Luhut sekalian maju kontestasi pada Pilpres 2024? Dengan begitu ya beliau menjadi real presiden gitu, tidak jadi shadow presiden gitu. Ya, Pak Luhut tentu berpikir bahwa itu belum bisa tuh, karena hambatan-hambatan kebudayaan dan komorbid yang macam-macam tuh. Okay. Tapi sebetulnya secara real memang itu sudah terjadi, dan bayangkan misalnya kalau Pak Luhut punya kemampuan untuk mengucapkan itu dan didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan bangsa, lalu Pak Luhut datang dengan big data. Menurut big data sebetulnya saya adalah presiden. Ya udah, lakukan itu, deklarasi, minimal deklarasikan aja. Karena faktanya begitu. Karena jangan-jangan kalau Pak Luhut yang dicalonkan jadi presiden itu Erick Thohir segala macam itu Ganjar itu tenggelam di bawah elektabilitas Pak Luhut. Jadi kita dorong juga Pak Luhut untuk sekaligus aja nyapres. Daripada Golkar mau diambil alih untuk dikasih ke Ganjar, mending Pak Luhut aja ambil alih sendiri kan. Supaya Pak Luhut punya kendaraan untuk jadi presiden. Dan kita dukung aja, karena itu konstitusi bilang oke. Nah, Pak Luhut yang kita percaya mampu melakukan banyak hal, dia juga pasti mampu untuk meminta MK menolkan threshold. Itu keren banget Pak. Ya. Oke, saya kira welcome Pak Luhut ya. Kalau ini kan sebenarnya semua orang berhak gitu ya untuk maju sebagai pilpres. Ya cuman tadi itu syaratnya harus 0%. Kalau 0% tidak terjadi, saya akan deklarasikan gerakan LBP. 3 boykot pemilu. Oke, terima kasih Bung Rocky.